Perkembangan pola pendidikan abad 21 ditandai dengan perubahan revolusi industri 4.0, antara lain AI, Big Data, Internet of Things, dan robotika. Sebagai konsekuensi dari munculnya teknologi baru, teknologi telah diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran yang terus berkembang. Integrasi teknologi sangat populer dalam pendidikan berkat efisiensi biaya yang mereka peroleh melalui skalabilitas. Sayangnya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Idealnya, pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi membantu pendidik untuk mengembangkan dan menyampaikan konten serta menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik mahasiswa. Sehingga proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar. Media pembelajaran yang menggabungkan dunia fisik dan dunia virtual, salah satunya ialah bagaimana dunia metaverse dikembangkan. Metaverse dapat diartikan sebagai pengembangan teknologi ruang virtual 3 dimensi dengan menggabungkan dunia fisik dan virtual secara utuh. Nah, konsep metaverse bukanlah istilah baru. Metaverse pertama kali hadir pada tahun 1992 pada sebuah fiksi spekulatif berjudul Snow Crash oleh Neal Stephenson. Dalam novel ini, Stephenson mendefinisikan metaverse sebagai lingkungan virtual yang besar. The metaverse itself is not a technology, but an idea and concept. Secara definisi, metaverse itu sendiri bukanlah sebuah teknologi, tapi sebuah ide dan konsep. Lee dan Xiong pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa kehidupan digital di mana ruang virtual dan dunia nyata terintegrasi. Nah, munculnya metaverse mewakili cara manusia akan mengubah cara pengembangan masa depan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi memunculkan ide dan konsep di mana ruang virtual dan dunia nyata diintegrasikan. Pada pola pendidikan abad 21 memungkinkan berdampak terhadap pembelajaran dan akan mengalami perubahan desain pembelajaran guru dalam merancang kegiatan pembelajaran di kelas. Metaverse juga pernah diperkenalkan dalam novel dan film, yaitu Ready Player One, mendefinisikan bahwa metaverse sebagai lingkungan virtual yang juga dikenal dengan istilah MUVE atau Multi-User Virtual Environment. Nah, di sini dijelaskan bahwa memiliki format yang berasal dari MMORPG, masih multiplayer online role-playing games, yang memungkinkan bahwa semua orang dapat bertemu dengan avatar dalam permainan video 3D dengan menggabungkan realitas virtual, augmented reality, virtual reality, dan internet. Sehingga dengan adanya pemanfaatan teknologi ini menambah daya tarik peserta didik dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan ruang virtual pada pembelajaran dalam konsep metaverse salah satunya yakni augmented reality. Ada berbagai macam kajian bagaimana hubungan antara augmented reality dengan pendidikan, serta bagaimana augmented reality dalam pendidikan untuk memperkuat pendidikan karakter. Dimulai dari hasil riset yang dikemukakan oleh Azuma pada tahun 1997 yang mengungkapkan bahwa augmented reality adalah variasi dari virtual reality. Nah, augmented reality ini memungkinkan pengguna untuk melihat dunia nyata dengan virtual objek yang ditumpangkan atau digabungkan dengan dunia nyata. Berbicara mengenai augmented reality dalam pendidikan, Garzon pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa augmented reality pendidikan yang sukses tidak hanya bergantung pada masalah teknis, tetapi juga pada karakteristik pedagogis dari konteks ini di mana ia digunakan.
Kemudian, El-Makdam pada tahun 2019 membahas mengenai sifat augmented reality dalam pendidikan merupakan jenis pembelajaran baru yang lebih memenuhi kebutuhan pelajar atau peserta didik pada abad 21 yang menginginkan hiburan, kemudian interaktivitas, partisipasi, dan manipulasi. Selanjutnya, Gudoni dan Rutkowski pada tahun 2019 berbicara mengenai pemanfaatan platform pembelajaran dengan teknologi baru seperti augmented reality dapat menciptakan lingkungan belajar baru. Dan kemudian Huang pada tahun 2019 mengungkapkan mengenai perbandingan antara augmented dan virtual reality dalam pendidikan yang menyatakan bahwa augmented reality tampaknya menjadi media yang lebih efektif untuk menyampaikan informasi. Dan selanjutnya yaitu Bauer pada tahun 2013 mengenai pemanfaatan augmented reality di pendidikan menghasilkan pengalaman untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka. Antono pada tahun 2018 mengenai aspek pedagogis dan aspek interaksi antara pengguna dan aplikasi augmented reality. Dan selanjutnya yaitu Rianti pada tahun 2021 mengenai penerapan augmented reality pada pembelajaran di Indonesia belum begitu banyak. Nah, studi yang mengangkat mengenai topik augmented reality dalam pendidikan terutama untuk menumbuhkan atau memperkuat pendidikan karakter yakni dari Sarosa pada tahun 2019 mengenai pengembangan aplikasi pendidikan karakter berbasis augmented reality dengan menggunakan Unity, yaitu aplikasi Euphoria SDK. Hasilnya adalah augmented reality digunakan untuk membantu para guru untuk mendidik para siswa muda yang masih membutuhkan pendidikan karakter untuk membangun karakter mereka yang lebih kuat. Nah, hanya menggunakan perangkat seluler apa saja dapat digunakan untuk mendukung augmented reality, sehingga dengan metode ini sistem dapat digunakan di lingkungan pendidikan manapun dan sangat cocok untuk meningkatkan pendidikan karakter. Selanjutnya, Bukhori pada tahun 2016 berbicara mengenai pengembangan model pembelajaran karakter building menggunakan augmented reality pada siswa sekolah di Jawa Tengah. Hasilnya, ia mengungkapkan bahwa model pembelajaran yang diberi nama model pembelajaran karakter building menggunakan augmented reality telah dikembangkan dan dibahas tingkat kepraktisannya. Model pembelajaran karakter building menggunakan augmented reality memiliki tingkat kepraktisan 80% dalam penggunaannya. Nah, selanjutnya Putra pada tahun 2021 mengenai pengaruh augmented reality dalam ensiklopedia digital terhadap pemecahan masalah yang kompleks dan sikap mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa augmented reality dalam ensiklopedia digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah yang kompleks dan sikap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan Widiantoro pada tahun 2019 mengenai game augmented reality untuk pendidikan anti korupsi pada perilaku mahasiswa. Hasilnya, penggunaan game augmented reality sebagai media edukasi pendidikan anti korupsi pada perilaku mahasiswa yang memuat materi pembelajaran antara perilaku buruk mahasiswa dan kaitannya dengan korupsi. Nah, itu dia berbagai macam studi yang telah dipaparkan di atas, baik terkait dengan hubungan augmented reality dengan pendidikan maupun bagaimana augmented reality dalam pendidikan untuk menumbuhkan karakter. Kajian penggunaan augmented reality dalam pendidikan untuk menumbuhkan karakter ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Kebanyakan pada kajian pembahasan hasil riset ini membahas mengenai penggunaan augmented reality saja. Penggunaan augmented reality untuk menumbuhkan karakter dalam proses pendidikan itu masih sedikit. Sehingga hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam.
Dan ini adalah sebuah novelty bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi augmented reality untuk membangun karakter, terutama karakter respect and responsibility. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.